Mas Kardi dan juga Mas Chandra sudah mengklirkan sebetulnya permasalahan yang Mas Dhani dan juga Bang Once alami ini bisa diselesaikan, solusinya adalah dengan jalan kekeluargaan. Sebenarnya ketika Once menyatakan diri keluar dari Dewa 19 kan udah nggak ada kekeluargaan lagi sebenarnya udah. Artinya dia minta cerai dari 19 ya udah cerai gitu loh. Jangan minta harta gono gini. Yang minta cerai kan dia. Gitu loh. Maksud saya ini sudah clear sebenarnya bahwa ketika kita pakai common sense ya, artinya ketika seorang penyanyi keluar dari band, ya udah konsekuensi logisnya adalah tidak menyanyikan lagu band itu. Kalau mau pengen nyanyi lagi ya kenapa keluar? Kan masih ada band. Tapi kalau pengen keluar dari band tapi pengen nyanyi lagu Dewa juga, ini kan nggak benar gitu loh. Secara kalau kita pakai akal sehat nggak benar, kecuali orang-orang yang nggak punya akal sehat gitu ya. Saya rasa Once sendiri sadar, Once kan akalnya sehat juga. Dia yakin ketika dia menyatakan diri keluar dari Dewa ya udah. Seperti Mulan Jameela, waktu itu Mulan Kwok keluar dari Ratu, sampai sekarang nggak pernah nyanyi lagu Ratu gitu loh. Termasuk juga Steve Perry, penyanyi idola kita, atau Sammy Hagar, nggak pernah nyanyi lagu Van Halen. Gitu loh, karena itu konsekuensi logis dari keluar dari sebuah band gitu. Dan nggak ada pembicaraan lagi sebenarnya Mas Chandra, karena udah clear kok Once keluar dari Dewa ya udah clear. Udah clear dia nggak bakal bisa nyanyi lagu Dewa karena udah keluar dari Dewa 19 gitu loh. Setelah keluar dari Dewa tapi kan Bang Once masih featuringan di banyak konser-konsernya Dewa. Ya nggak ada masalah, nggak ada masalah kan itu kan memang sudah persetujuan daripada kita gitu loh. Kalau enggak itu yang jadi masalah gitu loh. Kan itu kan awalnya kan konser reuni, kita mulai 2016 ada konser reuni, oke lah reuni gitu kan. Tapi ini kan jadi nggak reuni jadinya gitu loh. Kalau ya itulah konsekuensi logis dari Once keluar dari Dewa adalah tidak menyanyikan lagu Dewa, itu sudah. Tapi sebetulnya Mas Dhani, ini pertanyaanku lebih ke pribadi. Kenapa tadi katanya mau? Enggak. Ini sedikit doang. Kalau dari apa yang Mas Dhani ungkapkan tadi, ketika permasalahan ini berjalan setelah Bang Once keluar dari Dewa 19, berarti sebetulnya deep down Mas Dhani itu masih menginginkan keberadaan Once di dalam Dewa 19? Ya bukan. Artinya ketika Once keluar Dewa 19, Dewanya itu vakum. Dewanya itu vakum, saya sama Andra vakum, nggak ngapa-ngapain gitu loh. Dewa 19 nggak ada job. Nah sementara Once ngejob terus dengan nyanyi lagu-lagu Dewa 19, ini kan nggak fair gitu loh. Secara common sense, akal logis, akal sehat nggak common sense gitu loh. Nggak masuk akal gitu loh. Oke. Bang Once, ada tanggapan? Ya dari dulu saya berpikir tuh ini fair use lah ya. Menurut saya mungkin kalau konsep fair use bisa ditaruh di sini ya. Kan istilah itu ada tuh ya. Saya kira saya memakai lagu Dewa itu bukan seabrek-abrek segitu banyak. Saya juga berpikir bahwa ini tidak boleh menyaingi Dewa. Dan lagi pula Dewa 19 itu band besar. Nah, selain itu Ahmad Dhani dan Andra juga sibuk dengan proyek-proyek mereka sendiri. Dan mereka juga dapat penghasilan dari situ. Memang untuk berapa lama Dewa 19 berhenti gitu kan. Tapi kan Ahmad Dhani punya proyek ini, proyek itu, dan kalau saya hanya membawakan 1-2 lagu itu saya pikir loh itu masih fair use, masih oke lah gitu. Tidak perlu dimasalahkan. Ya, kalau hari ini menjadi masalah, ya sudah kita diskusikan saja secara pribadi gitu. Yang saya sesali tadi ya saya udah bilang, tadi dia pakai jalur komunikasi bilateral itu aja. Dan mungkin saya tambahkan ya, beberapa penyanyi di luar negeri itu mereka tidak mereka membuat performance itu dengan bawakan lagu-lagu ex-bandnya nggak masalah juga. Ada seperti ada agreement bukan nggak masalah, ada agreement. Citro gitu. Ada agreement. Saya nggak tahu apa ada agreement atau enggak. Pasti ada lah. Nah, saya kan nggak bisa buktiin itu. Ya kita lihat waktu di Purple manggung lagu Roma Irama langsung diberhentiin kan? Karena nggak boleh. Nggak boleh. Roma Irama padahal baru cuma intro doang tuh, langsung diberhentiin sama krunya. Smoke on the water. Iya. Gitu, okay. Kan dirubah kalau itu dirubah kali ya. Ya kalau itu menurut saya memang berlebihan. Orang lagi mau bikin pertunjukan kok ada Bang Roma ini membuat gimmick yang tidak dipersiapkan sebelumnya, mungkin tidak di-brief ya. Ya artinya kalau nggak ada mungkin izin, nggak ada pembicaraan, nggak mungkin. Pasti semua ada agreement, nggak mungkin nggak. Oke. Sekarang mumpung Bang Once dan Mas Dhani ketemu di satu tempat langsung gitu, kita sebetulnya sudah bisa mengklirkan ini ada solusinya. Bisa dengan pembicaraan bilateral yang dengan sebegitu mudahnya dilakukan. Is there still possible untuk bisa dibicarakan kembali?
Di luar Enggak semua lah. permasalahan Kalau ini. kata saya, ketika keluar dari Dewa 19, konsekuensi logisnya adalah tidak menyanyikan lagu Dewa 19. Itu konsekuensi logis daripada Once keluar dari Dewa 19. Itu udah final, udah. Unless dia masuk lagi dari Dewa 19. Kan beda ceritanya kan, gitu kan. Kalau dia masih pengen nyanyi lagu Dewa 19, ya masuk lagi Dewa 19. Kalau enggak, ya jangan dong. Bang Once, masuk lagi Bang Once. Saya kayaknya mungkin secara formal saya memang ini ya berhentilah. Tapi kan dalam beberapa manggung apalagi belakangan saya kan masih ikut. Saya ingin Mas Dhani juga anggap itu pandang itu sebagai bentuk support dan dukungan ya untuk Dewa 19 dari saya. Dan berlebihan sekali kalau bilang saya itu mahal atau sebagainya itu rewel gitu. Saya bertahun-tahun itu kan support ya Dewa 19. Kalaupun mahal itu masih wajar lah. 70.000 orang dan saya hanya naikin bayaran 2 kali lipat. Saya nggak tahu dari mana Mas Dhani punya informasi yang bahwasannya saya itu berlebihan gitu ya. Dari perhitungan saya, jika mekanisme LMKN itu diterapkan di dalam konser 70.000 orang itu, maka Mas Ahmad Dhani paling tidak mendapatkan bayaran yang sama dengan saya, gitu, ya. Belum lagi mendapatkan pendapatan untuk performer, ya. Jadi saya kira seperti itu. Harus lihat juga dari sisi saya bahwa ini juga bentuk kolaborasi ya, bentuk willingness dari saya gitu untuk teman-teman Dewa 19. Memang secara resmi sudah keluar, tapi kan kita bangun terus. Baru belakangan ini merebak setelah JIS ya, setelah konser di JIS memang banyak ketegangan di situ karena banyak sekali orang yang datang, konser yang belum pernah kita buat atau Mas Dhani buat ya. Itu yang menjadi permasalahan setelah itu. Sebelumnya kan enggak. Dan ya seperti itulah. Saya sih masih berpikir tadinya ini bisa diselesaikan lewat mekanisme LMKN, sama seperti Bang Kadri dan Mas Chandra harapkan ya. Tapi gini aja, saya ini kan tadi bilang bahwa ini bisa diselesaikan secara pribadi asal Mas Dhani tahu bahwa posisi hukumnya begini, begitu. Jadi jangan bawa lawyer, kemudian tagih, kemudian mau bawa polisi dan sebagainya. Buat saya itu bukan pendekatan pertemanan gitu.